A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang teori food combining ala Rasulullah ya. Kemarin terpotong videonya akibat HP-nya biasa sekali, sehingga kalau ada video lebih panjang dari biasanya akan muncul tidak cukup ruang pemberitahuan seperti itu ya. Nah, kemarin kita bicarakan dari food combining Rasulullah, tidak menggabung hewan darat dengan hewan laut, tidak menggabung telur dengan susu, tidak menggabung telur dengan daging, tidak menggabung telur dengan hewan laut, kemudian tidak mencampur susu dengan telur ya. Seperti yang disampaikan kemarin, kalau kita bicara tentang teorinya kenapa tidak boleh, tentu bisa jadi kita tidak sepakat. Ketika dikatakan bisa terjadi ketika dua jenis protein bertemu, bisa terjadi ledakan kimia. Tapi kita bisa ketemu di tempat lain ya. Yang ledakan kimia itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita karena kita hisap sendiri gas beracun akibat dari ledakan itu. Nah, kita bisa ketemu di mana? Bisa ketemu di titik kewajiban kita, sebagaimana banyak sekali kita temukan dalam Quran, atau dengan cara yang mudah kita bisa melihat Allah As-Sabur Maha Sabar. Maka tujuan dari penciptaan hidup, tidak heran adalah manusia diuji dicoba, manusia harus bisa meraih derajat kesabaran. Ya, kemudian dalam hal suhud, dalam suhud ada kesabaran. Nah, yang belum sempat disampaikan itu adalah efek kesehatannya ke anak-anak sudah kemarin, tapi yang belum perlu disampaikan adalah efek dari pembentukan karakter. Ini yang perlu ditekankan. Ketika kita tidak mempunyai sebuah pola yang berbasis pada kebaikan, maka apa yang kita ajarkan kepada anak-anak? Jadi apa yang kita makan, bagaimana cara kita memberikan anak kita, itu adalah pendidikan yang sebenarnya. Jadi jika kita merindukan, orang tua sekarang berkenan ya, sangat berkenan, rela hati mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk pendidikan anaknya, baik diwakili dengan rela memasukkan anaknya di tempat-tempat sekolah yang mahal atas nama kecanggihan kah, atau atas nama jargon keislaman dan sebagainya. Nah, itu kita rela. Nah, pada pendidikan sebenarnya itu dimulai dari diri kita sendiri, orang tua. Pernah dengar hadis ketika Rasul mengatakan, apakah kamu pernah melihat anak rusa melahirkan harimau? Kurang lebih seperti itu ya. Analogi itu berarti menunjukkan orang tuanya A, maka anak juga akan A. Apa yang kita makan, bagaimana kita makan, itu mencerminkan dari kemampuan berpikir kita, mencerminkan dari cara kita hidup. Dan kita jika menginginkan anak-anak yang beriman bertakwa, maka mari kita mulai dengan membereskan diri kita sendiri ya. Kita bersihkan pikiran kita, luruskan pikiran kita. Setelah itu kita berdoa mohon pada Allah. Nah, akan sangat mudah kita membantu anak-anak memperubah, karena sudah terlanjur. Ada yang sudah kelas 6, kelas 5, sudah SMP, SMA, sudah terlanjur dengan pola konsumsi yang seperti itu. Akan sangat miris ya, masih SMA kelas 1 didiagnosa kanker usus besar. Kemudian naudzubillah kalau sampai anaknya putus asa karena kejadian terus menerus, dalam setahun dia sakit, nah, sampai akhirnya menghadap kepada Allah dalam kondisi sakit. Tentu sangat-sangat memilukan hati kita orang tua. Kalau kita yang tua meninggal kembali pada Allah, dianggapnya jadi wis tuwek, kata yang dimaneng. Tapi kalau yang muda, kita ditinggal anak kita, gelo atau sedihnya luar biasa, nyesalnya luar biasa ya. Kita akan merasa sebagai orang tua tidak cukup baik dan sebagainya. Karena mereka masih muda, mereka punya harapan hidup yang tinggi seharusnya. Nah, ini disampaikan karena rasa kepedulian yang besar pada generasi muda, pada kewajiban kita sebagai hamba Allah, pada tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk mengikuti semua kehendaknya Allah. Karakter terbaik, keselamatan hidup di dunia dipengaruhi oleh karakter yang baik. Selamat hidup di akhirat dipengaruhi oleh keselamatan kita di dunia. Kemampuan kita membentuk karakter anak-anak kita itu akan luar biasa. Jadi, apakah kita bisa mempercayai food combining ala Rasulullah? Tentu saja. Karena di situ yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai kesabaran, kesuhutan, kesyukuran. Ya, insya Allah kemarin sudah disinggung ya, pembahasan tentang orang yang bersyukur akan punya rasa malu yang besar pada Allah. Lah wong kayak tempe enak pakai sambel, kenapa kita harus makan
pakai daging. Kita sudah dikasih daging itu enak sekali, kenapa harus digabung sama udang atau sama bandeng? Bandeng itu sudah enak, kenapa bandeng sudah dibumbui, kenapa harus pakai telur? Nah seperti itu ya, akan tumbuh rasa malu kepada Allah. Ketika kita mampu bersyukur pada Allah, maka yang sedikit itu terasa luar biasa. Makan sederhana, tidak perlu makan cake, tidak perlu makan kudapan, cemilan, coklat, apapun itu, kita merasa sangat cukup. Kita akan kesulitan untuk bertahan dalam kehidupan yang seperti ini dengan banyaknya makanan dan berbagai jargon yang membuat kita tidak memahami kita digiring kemana, membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang makhluk yang punya kewajiban pada Tuhannya. Jika kita tidak berpegang pada kewajiban, kesadaran kewajiban kita dan ketekatan kita, keinginan kita untuk tetap berpegang kepada kewajiban kita sebagai manusia. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.